Selanjutnya Mbak, Mas, untuk pembahasan yang nomor 13. Soal nomor 13 menanyakan tentang kalimat kesimpulan. Kalimat kesimpulan itu biasanya terletak di belakang. Ya, berdasarkan apa yang dijelaskan dalam kalimat awal sampai dengan akhir, kemudian diambil kesimpulannya. Tapi sebetulnya tanpa dilihat dulu, dibaca dulu kalimat paragrafnya, kalimat per paragraf itu, kita lihat dulu yang pilihan A, begitulah, kemudian B jadi, C memang, D demikianlah, E benar ternyata. Kalau dilihat A, B, C, D, E itu yang cocok dan pas patut menjadi kalimat kesimpulan adalah yang B. Tapi ini adalah dugaan sementara. Kita lihat dulu apa isi dari paragraf itu. Beberapa orang yang melakukan pendakian menuju puncak tidak berjalan dengan lancar. Ada kalanya menemui jalan licin, semak belukar, medan yang sulit, dan sebagainya. Bila dapat mengatasi rintangan, sampailah di puncak gunung yang dituju. Begitu pula dengan meraih cita-cita. Kalau begitu pula, berarti ini dibandingkan antara mendaki ke puncak penuh dengan rintangan dan sama dengan meraih cita-cita. Rintangan datang silih berganti, antara lain kesulitan memahami pelajaran, kesulitan biaya, kegagalan, dan sebagainya. Bila kita tabah dan tidak putus asa, cita-cita tersebut dapat diwujudkan. Berarti ada dua hal yang dibandingkan. Kedua hal yang dibandingkan itu harus masuk di dalam kesimpulan. Kita lihat sekarang. Tadi jawaban opsinya yang B untuk diagnosa pertama. Jadi meraih cita-cita sama sulitnya. Meraih cita-cita sama sulitnya dengan menggapai puncak gunung. Apakah ini bisa digunakan? Kalau iya, pilih yang B. Kita lihat untuk meyakinkan yang A. Begitulah mendaki gunung dan cara belajar yang baik. Ini bukan merupakan kesimpulan, meskipun ada mendaki gunung dan cara belajar. Di sini tadi yang dijelaskan adalah untuk menggapai cita-cita, meraih cita-cita, bukan belajar. Jadi yang A otomatis kurang tepat. Kemudian yang C, memang belajar dengan mendaki gunung, puncak gunung itu sama. Ini juga bukan merupakan kesimpulan yang baik. Kenapa? Karena yang di sini yang dijelaskan adalah menuju puncak itu tidak gampang, atau meraih cita-cita itu juga tidak gampang. Jadi ini kurang tepat. Untuk yang D, demikian rintangan dalam belajar dan mendaki medan yang sulit. Rintangan dalam belajar dan mendaki medan yang sulit ini juga bukan merupakan kesimpulan yang baik karena kurang spesifik, kurang khusus. Yang B itu yang paling tepat. Berikutnya soal nomor 14. Ini adalah paragraf deskripsi. Kalimat deskripsi yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas ialah mana kalimat yang dirumpangkan. Ini adalah yang terakhir yang dirumpangkan. Ya. Kalau tadi kalimatnya di tengah yang dirumpangkan, maka harus berhubungan dengan kalimat sebelum dan setelah titik-titik. Kalau ini titik-titiknya di belakang, maka kita sandarkan, kita tumpukan pada kalimat sebelum titik-titik, yaitu ia menoleh dan seperti tak percaya dengan apa yang dilihatnya, namun hanya sesaat. Kalau menoleh dan seperti tak percaya dengan apa yang dilihatnya, maka kalimat berikutnya itu harus menjelaskan apa yang sedang ia lihat. Mana yang mungkin? Sejurus kemudian ingatannya melayang kepada ayahnya, ini bukan sesuatu yang dilihat. Yang B, dengan mata terbelalak ia melihat sekawanan besar sapi liar berlari sekuat tenaga menuju ke tempatnya berada. Nah, ini ada hubungannya dengan terbelalak melihat. Ini bisa digunakan. Yang B. Untuk yang C,
Simba menyadari apa yang harus dilakukannya. Kalau ini tidak ada hubungannya dengan menoleh dan seperti tak percaya melihat gitu ya. Ini kemudian yang D, Simba tahu jika sapi liar berlaku seperti itu. Ini juga tidak ada hubungannya dengan terbelalak melihat tadi. Ya, maka otomatis yang B itu masih benar, peluangnya banyak. Untuk nomor 15, kita lihat ada pertanyaan urutan mencari KTP baru sesuai prosedur yang berlaku ialah, ini merupakan paragraf yang masih acak meskipun ditulis dalam bentuk paragraf, tapi ini belum urut. Yang pertama mengisi formulir, yang kedua mengambil KTP, yang ketiga sudah berusia 17 tahun, yang keempat melakukan perekaman data, dan yang kelima meminta pengantar dari ketua RT. Kita lihat kalau prosedur kompleks atau prosedural harus urut. Untuk mencari KTP baru, jadi baru, nah ini syaratnya yang mungkin adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5 lebih dulu. Mana kira-kira harus sudah berusia 17 tahun. Yang nomor 3 terlebih dahulu. Berarti nomor 3 tempatkan yang pertama. Ini A1, B2, C3. Otomatis yang nomor 3 dulu, yang C. Ini jawabannya. Kita lihat, setelah berusia 17 tahun, kemudian apalagi urutannya yang nomor 5. Datang dan meminta pengantar dari ketua RT dulu, kemudian mengisi formulir, kemudian yang keempat yaitu melakukan perekaman data, dan baru kemudian mengambil KTP. Berarti benar, langkah prosedural mencari KTP baru itu didahului dengan berumur 17 tahun lebih dulu. Selanjutnya soal nomor 16. Nah, ada pertanyaan, kalimat yang tidak sesuai dengan paragraf di atas ialah, berarti kalimat A, B, C, D, E, mana yang tidak ada atau tidak sesuai dengan isi paragraf. Kita lihat di sini paragrafnya. Ada tentang sepeda tua itu umurnya hampir sama dengan pemiliknya. Dia sekarang telah 50 tahun, sedangkan sepeda itu dibeli oleh ayahnya pada ketika ia berumur 5 tahun. Akan tetapi sampai sekarang sepeda itu masih dapat dinaiki walaupun ada beberapa alat yang ia telah ganti. Sepeda itu masih digunakan sampai sekarang karena selain selalu dirawat dan milik satu-satunya. Selain itu, sepeda tersebut merupakan peninggalan ayahnya. Kita lihat yang A. Sepeda tua itu umurnya hampir sama dengan pemiliknya. Apakah pernyataan A itu ada sesuai dengan paragraf? Sepeda tua itu umurnya hampir sama dengan pemiliknya. Berarti yang A adalah betul. Sesuai. Padahal yang ditanyakan yang tidak sesuai. Yang A sesuai. Kemudian yang B, sepeda itu dibeli ayahnya saat ia berumur 5 tahun. Apakah ini sesuai dengan isi paragraf? Ketika ia berumur 5 tahun, berarti yang B sesuai. Sekali lagi yang ditanyakan yang tidak sesuai. Kemudian yang C, sampai sekarang sepeda itu masih dapat dinaiki. Ya, sepeda itu masih digunakan sampai sekarang, gini ya. Sampai sekarang sepeda itu masih dapat dinaiki. Nah, ini berarti yang C itu juga sesuai. Padahal yang ditanyakan sekali lagi tidak sesuai. Yang D, sepeda tersebut merupakan peninggalan ayahnya di sini. Tersebut merupakan peninggalan ayahnya. Berarti pernyataan D juga sesuai. Otomatis yang tidak sesuai yang E. Tapi kita lihat dulu untuk meyakinkan, sepeda itu jarang dipakai karena sudah punya kendaraan lain. Apakah ada di dalam paragraf? Sepeda itu masih digunakan sampai sekarang karena selalu dirawat dan miliknya satu-satunya. Berarti pernyataan E ini tidak sesuai. Ini yang ditanyakan, tidak sesuai. Untuk pembahasan soal nomor 17, ada kalimat penutup surat lamaran pekerjaan yang kurang tepat. Perbaikan atas kalimat penutup surat di atas ialah, berarti ini kurang tepat. Atas perhatiannya saya mengucapkan banyak terima kasih. Mana kita analisis dulu. Nya, ini
tidak tepat. Kenapa? Seharusnya disebutkan objeknya secara langsung. Bapak atau garis miring ibu. Nah, ini jadi tidak bisa digunakan kata gantinya. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih. Kata banyak ini juga tidak betul penggunaannya. Kenapa? Karena terima kasih itu tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur dengan nominal. Tidak bisa terukur. Jadi sebanyak apakah itu? Nah, maka dihilangkan dua kata yang salah ini. Nah, sekarang triknya A, B, C, D, E mana yang menggunakan kata bapak. Jadi bukan menggunakan katanya bapak atau ibu, ya, bukan katanya. Ingat, kalau ini berarti yang A bisa digunakan. Kemudian ini tidak karena mengulang kesalahan yang sama dengan yang di atas. Kemudian yang ini C bisa digunakan. D juga bisa digunakan dan E bisa digunakan. Kita lihat dulu. Kalau ini kata bapak, ada yang ditulis dengan huruf B-nya kecil, ada yang ditulis dengan huruf B-nya besar. Yang mana dulu yang betul? Karena ini kata sapaan, bapak itu ditulis menggunakan huruf B yang besar. Otomatis A dan E tidak betul. Kita konsentrasi ke C dan D. Kita lihat sekarang atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Atau yang di atas perhatian Bapak, saya menghaturkan banyak terima kasih. Kalau di sini tadi sudah ada kata banyak salah, otomatis jawabannya nomor 17 adalah yang C. Untuk pembahasan soal nomor 18, ada iklan lowongan pekerjaan, dicari dan seterusnya, tapi ada sumbernya. Kalau yang ditanyakan kalimat yang tepat untuk pembuka surat lamaran pekerjaan sesuai iklan, maka ini tidak perlu dibaca sepanjang apapun. Yang harus ada adalah sumbernya, yaitu Kompas 20 Januari 2020. Kita lihat A, adakah Kompas 20 Januari 2020? Ini A ada. Kemudian B juga ada. Kemudian C juga ada. Nah, kemudian D juga ada. Dan E juga ada. Kalau semua ada, maka kita tumpukan pada kalimat kata depannya. Kata yang pertama yang bisa digunakan adalah hanya ada dua. Yang satu adalah sehubungan dengan iklan, atau yang kedua adalah berhubung berdasarkan iklan. Nah, ingat, yang bisa digunakan adalah sehubungan dengan iklan atau berdasarkan iklan. Kita lihat yang A, sehubungan dengan iklan bisa. Kemudian B, sesuai dengan iklan yang dimuat, berhubung iklan, berdasarkan iklan. Dan yang E, kita bandingkan A dan E. Sehubungan dengan iklan yang dimuat Kompas tanggal 20 Januari 2020, saya mengajukan surat lamaran untuk bekerja di perusahaan Bapak. Secara kalimat ini tepat, tetapi untuk penulisannya B-nya yang kurang tepat. Harusnya B-nya huruf besar. Kemudian yang E, berdasarkan iklan yang dimuat di Kompas 20 Januari 2020, saya mengajukan surat lamaran pekerjaan di perusahaan Bapak untuk mengisi lowongan tersebut. B-nya besar. Berarti ini yang tepat. Jawabannya E. Untuk nomor 18.